Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Himatul Ulia, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri 2 Wuro, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Kali ini saya akan berbagi tentang koneksi materi di modul 1.2. Setelah saya mempelajari modul 1.1 hingga 1.2, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Pada poin peristiwa, yaitu momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yang pertama ketika kegiatan eksplorasi konsep modul 1.1 dan modul 1.2 dengan Ibu Ning Rahayu sebagai fasilitator dan Bapak Eko Yunianto sebagai pengajar praktik. Kemudian, ketika elaborasi pemahaman modul 1.1 dan 1.2 dengan instruktur. Dan yang ketiga, ketika melakukan aksi nyata modul 1.1 tentang penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah tentang pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana proses menuntun sesuai kodrat yang dimiliki anak. Hal ini selaras dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu nilai guru penggerak yang berupa berpihak pada murid dan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Adapun perasaan saya saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan katak dalam tempurung. Saat itu wawasan saya tentang pendidikan yang memihak pada murid masih sedikit dan kurang luas. Saya merasa senang dengan adanya eksplorasi konsep dengan fasilitator dan pengajar praktik, serta diskusi dengan teman lainnya, banyak pengalaman yang dapat saya terapkan dalam mendidik murid saya. Kemudian terbukanya mindset saya bahwa peran guru adalah sebagai among yang menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian apa pembelajaran yang bisa saya ambil? Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran dengan teacher center lebih efektif. Lalu memberi hukuman pada murid dapat menjadikan murid tersebut disiplin dan tanggung jawab terhadap tugasnya. Lalu pemahaman konten materi lebih penting daripada penguasaan kompetensi murid tersebut. Saya adalah guru yang selalu menekan murid saya untuk mendapatkan nilai yang mencapai KKM. Nah, sekarang saya berpikir bahwa pembelajaran dengan student center lebih efektif dan bermakna bagi murid. Lalu dengan memberikan hukuman tidak akan bisa mengubah murid menjadi disiplin dan tanggung jawab. Selanjutnya, saya lebih mengutamakan penguasaan kompetensi sesuai dengan karakteristik yang dimiliki murid saya. Dan tidak hanya aspek kognitif saja yang diutamakan, namun aspek afektif dan psikomotorik harus seimbang. Dengan demikian, saya harus mampu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran yang memihak pada murid. Kemudian, saya harus mampu menjadi coach bagi guru lain. Dan saya harus mampu mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Saya juga harus mampu menggerakkan komunitas praktisi dan mendorong kolaborasi. Adapun untuk penerapan ke depan sebagai wujud dari pengembangan diri yang akan saya lakukan untuk menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah yang pertama, saya akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak dengan menerapkan Merdeka Belajar. Kemudian yang kedua, saya akan mengikuti BIMTEK atau webinar atau workshop baik secara online maupun luring.
Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam menyusun kegiatan pembelajaran. Yang keempat, saya akan melibatkan teknologi dalam pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan kodrat zaman. Yang kelima, saya selalu mengevaluasi dan memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Baik Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, pepatah mengatakan orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.